seem like the type to love or leave and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Penjelasan peta konsep tentang sagu atau yang disebut dengan mikrosilon sagu. Yang pertama adalah faktor-faktor pembatas. Faktor-faktor pembatas adalah segala hal yang menghambat pertumbuhan dan kelangsungan hidup suatu spesies dalam ekosistem. Yang kedua, kesediaan air dan nutrisi. Sagu membutuhkan tanah dan kelembapan atau ketergantungan air. Jika air berkurang atau kualitas tanah buruk, pertumbuhan akan terganggu. Suhu dan kelembapan tropis. Sagu hanya tumbuh optimal di daerah tropis yang hangat dan lembat. Perubahan iklim bisa menjadi ancaman. Persaingan dengan tanaman lain. Jika tanaman bersama tanaman agresif, sagu bisa kalah bersaing dalam hal cahaya, ruang, dan nutrisi. Gangguan manusia. Alih fungsi lahan, perkebunan, industri, atau permukiman bisa mengurangi habitat alami sagu. Penyakit dan hama. Sagu rentan terhadap serangan jamur dan serangan tertentu yang dapat menurunkan produktivitasnya. Populasi spesies. Populasi mengacu pada kelompok individu sagu yang hidup di wilayah tertentu pada waktunya. Populasi biasanya meningkat pesat di lingkungan yang cocok, terutama karena sagu dapat berkembang biak secara vegetatif melalui tunas. Namun, gangguan lingkungan bisa menyebabkan fragmentasi populasi. 3. Peranan spesies dalam tingkat trofik. Sagu berperan sebagai produsen primer dan rantai makanan. Produsen mengubah energi matahari menjadi bahan organik melalui fotosintesis. Makanan bagi herbivora. Daun atau bagian lain dapat dimakan oleh hewan liar seperti babi hutan. Bahan organik tanah, serta setelah mati, sagu menyumbang biomasa yang penting bagi desmosfer penyuburan tanah. Yang 4. Habitat dan niche. Habitat lingkungan tempat sagu. Habitat utama sagu adalah hutan rawa tropis, lahan basah, dan daerah pesisir dengan tanah tergenang. Niche ekologis. Peran ekologis sagu dalam ekosistem yaitu sebagai penghasil energi, penyedia nutrisi tanah, dan penstabilis lingkungan rawa. Yang kelima, penyebaran populasi dan pola distribusi. Penyebaran geografis, sagu banyak ditemukan di wilayah Indonesia, bagian timur, Papua Nugini, dan beberapa negara Asia Tenggara. Pola distribusi umumnya berkelompok agreg, mengikuti kesediaan air dekat sungai, rawa, dan cekungan air, bukan menyebar secara acak. Yang keenam, komunitas dan ekosistem yang sesuai. Komunitas sagu hidup bersama spesies lain seperti kelapa, rawa, dan tumbuhan tropis lainnya. Juga berinteraksi dengan hewan seperti burung rawa dan babi hutan. Ekosistem paling cocok hidup di ekosistem hutan rawa tropis dan ekosistem pesisir yang akan kaya air dan lembab. Berperan dalam menjaga struktur tanah, mengatur tanah, dan mendukung ketergantungan hayati. Demikian penjelasan tentang peta konsep dari sagu atau yang disebut dengan metroksilen sagu. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang hasil refleksi dari sagu metroksilen sagu, yaitu pemahaman ekosistem dan ketergantungan antar komponen. Saya belajar bahwa spesies seperti sagu tidak hidup sendiri, tetapi bergantung pada kondisi lingkungan dan interaksi spesies lain. Kesadaran tentang pentingnya habitat alam, sagu melibatkan beberapa pentingnya menjaga habitat alami seperti spesies bisa bertahan, kehancuran habitat yang berdampak langsung pada populasi. Relevansi tentang kehidupan manusia. Sagu memiliki nilai ekonomi tinggi, sumber karbohidrat alternatif, bahan industri. Namun, tanpa pengolahan berkelanjutan, pemanfaatan ini bisa mengancam ekosistem. Pentingnya konservasi dan pendidikan lingkungan. Pengetahuan ekologis ini membentuk kesadaran saya bahwa manusia punya peran besar dan menjaga keseimbangan ekosistem termasuk menjaga keberlangsungan spesies seperti sagu. Demikian hasil pembelajaran dari sagu yang atau disebut dengan metrosilin sagu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.